Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dukung dakwah digital Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Hudzaifah disebutkan qala, kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Data lailatin, pada suatu malam. Jadi yang dimaksud di sini adalah salat tahajud. Hudzaifah pernah ngamakmum kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salat tahajud di suatu malam. Selanjutnya Hudzaifah berkata, "Faftataha Al-Baqarah." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah membaca Al-Fatihah, beliau membaca surat Al-Baqarah. Faqultu, kata Hudzaifah, aku berkata dalam hatiku, yarka'u indal mi'ah. Paling gak akan lama lah, paling cuma 100 ayat. Ini mungkin apa yang dirasakan Hudzaifah sama juga dengan kita. Apalagi ketika kita menjadi makmum sholat taraweh, alah imamnya panjang, maulila lah sigana ngan setengahna, persis sama dengan Hudzaifah. Aduh, Al-Baqarahnya bawa lama. Indal mi'ah, paling cuma 100 ayat. Summa mado, tapi kemudian Rasul lewat dari 100 ayat. Hudzaifah lagi-lagi berkata dalam dirinya, faqultu yusolli biha fi raqatin. Pasti namatkeun lah Al-Baqarah, gak akan lama. Al-Baqarah pasti namatkeun, baris itu langsung ruku. Tapi tidak. Setelah beres Al-Baqarah, dalam hadis ini summa tatahan nisa, kemudian Rasul membaca An-Nisa. Al-Baqarah, An-Nisa, kemudian summa tataha Ali Imran. Setelah An-Nisa, Rasul membaca surat Ali Imran. Bayangkan dalam satu rakaat surat yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam 3 surat. Sama kita juga kadang-kadang baca 3 surat. Tapi surat Al-Falaq, An-Nas sama Qul Al-Ikhlas. Tapi Rasul tidak. Yang dibacanya 3 surat tersebut adalah surat terpanjang. Al-Baqarah 286 ayat. Langsung An-Nisa itu 176 ayat. Balik lagi ke Ali Imran 200 ayat. Dalam satu rakaat. Pernahkah kita baca Quran 3 surat sekaligus? Kira-kira berapa jam? Saya lihat di Murattal Quran itu, Al-Baqarah itu dalam satu pembacaan satu surat full itu kurang lebih 2 jam. 2 jam lebih dikit lah. Ali Imran itu sejam 16 menit dalam Murattal itu. Kemudian An-Nisa 1 jam 15 menit. Itu bayangkan Rasul pas berdirinya membaca surat itu 4 jam kurang lebih. Dan Rasul membacanya tidak buru-buru. Disebutkan oleh Hudzaifah, yaqra'u mutarassilan,
beliau membacanya dengan tertib. Idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha. Apabila Rasul melewati ayat yang menyucikan Allah, beliau bertasbih ketika salat tersebut. Wa idza marra bi su'alin sa'ala. Apabila Rasul melewati ayat-ayat tentang meminta, berdoa kepada Allah, Rasul berdoa dalam salat tersebut. Wa idza marra bi ta'awwada. Dan apabila Rasul melewati ayat-ayat neraka misalkan yang kita berlindung daripada hal itu, Rasul pun berdoa berlindung dari ayat-ayat tersebut untuk dijauhkan dari neraka tersebut. Tartil, mutarossilan, sangat perlahan-lahan. Tidak seperti kita kan, satu napas Al-Fatihah, satu napas, wah luar biasa. Kalau Rasul biasanya membaca itu satu ayat. Ketika ayat itu berhenti, itulah tempat Rasul berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1 di sana Rasul biasa berhenti. Oleh para ulama disebutkanlah ayat 1. Alhamdulillahirabbil alamin ayat 2. Ar-Rahmanirrahim ayat 3 dan seterusnya. Di luar biasa. Rasul berdirinya membaca surat sekitar 4 jam kurang lebih. Kemudian Rasul ruku, kata Hudzaifah, "Fakana ruku'ahu nahwan min qiyamihi." Dan ruku'nya hampir sama dengan beliau berdiri. Allahu Akbar, luar biasa ini salat Rasul. Kemudian setelah ruku yang lama tersebut, beliau i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, dan i'tidalnya hampir sama lamanya dengan beliau ruku. Sabar jam salatnya. Kemudian Rasul sujud, dan sujudnya pun hampir sama lamanya dengan beliau berdiri 1 rakaat. Makanya wajar Rasul sampai bengkak kedua kakinya. Kenapa? Itu dilakukan hampir tiap malam. Berdirinya membaca surat kurang lebih 4 jam, ruku'nya mungkin 3 jam, kemudian i'tidalnya sekitar 2 jaman, sujudnya sekitar 3 jaman. Rasul tidurnya jam berapa? Makanya dalam hadis lain dari Aisyah, ketika ditanya oleh para sahabatnya, ketika aku mau tidur, Rasul sedang sholat. Ketika aku terbangun, lilir. Kalau Rasul itu tidurnya sering seselimut dengan Aisyah radhiyallahu anha, dengan istrinya. Aisyah kehilangan di mana Rasul nih? Oh, Rasul kakinya kepegang sedang sholat. Ketika aku terbangun, Rasul sedang sholat. Dan ketika aku bangun tidur, Rasul pun sedang sholat. Di luar biasa ini sholat Rasul. Ketika ditanya oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, atasna'u hadza?" Kenapa engkau lakukan ini ya Rasul? Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Bukankah dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa jawaban Rasul? Jawaban Rasul, "Ya Aisyah, wahai istriku tercinta, afala akuna abdan syakuru." Aku juga ingin dong dicap oleh Allah sebagai hamba yang bersyukur. Ini makna yang lain. Jadi intinya, cara syukur itu hakikatnya adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur tidak hanya mengucapkan hamdalah, syukur tidak hanya bagi-bagi tumpeng kepada tetangga, betul itu bagian syukur, tapi hakikat syukur adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita tahajud berlama-lama bukan karena kita butuh. Saya butuh kepada Allah, ingin dikabulkan doa, saya tahajud, itu bagus. Tapi yang paling bagus adalah saya sudah tidak butuh apa-apa di dunia ini, tapi saya tahajud karena saya ingin mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Itu yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Berlama-lama di dalam tahajud, apa? Ingin dicap oleh Allah sebagai hamba yang bersyukur.
Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.